Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar Anda? Saya percaya dalam kesempatan kali ini Tuhan mau berbicara lebih banyak lagi kepada kita semua lewat firman dan peneguhannya. Karenanya mari kita bersuka cita dan kita boleh merasakan damai sejahtera yang sejati. Karenanya selamat datang kembali di Oase Rohani Katolik, sebuah dialog iman berdasarkan bacaan liturgi harian yang dibawakan oleh para romo dalam lingkungan Keuskupan Agung Jakarta. Dan seperti biasa, saya Magdalena Pinky senang sekali bisa menjumpai Anda kembali. Dan dalam kesempatan yang berbahagia ini, sosok yang hadir bersama kita kali ini adalah sosok yang sudah tidak asing lagi dengan suaranya juga yang khas, Romo John Laba SDB. Selamat datang kembali Romo. Terima kasih Mbak Pinky dan juga para pendengar setia Oase Rohani Katolik. Salam jumpa lagi. Dan terima kasih di tengah kesibukannya sudah bersedia hadir di sini. Kita bisa mulai ya Romo? Ya, baik. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita awali perjumpaan kita yang berbahagia ini dengan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Romo John. Silakan Romo. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang berbelas kasih, Engkau senantiasa membimbing kami pada jalan yang benar. Semoga jiwa putra dan putrimu dikuduskan melalui pertobatan dan juga hati kami terarah untuk memiliki rasa bakti sehingga Engkau juga bisa mendengar seruan kami anak-anak-Mu. Pada hari ini Engkau kuatkan melalui sabda supaya kami bertumbuh dalam iman. Semoga dalam masa Prapaskah ini iman kami semakin berkembang dan kami juga semakin dekat dengan Engkau. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari Nubuat Daniel. Sekali peristiwa, berkatalah Nebukadnezar, Raja Babel kepada Sadrah, Mesakh dan Abednego, apakah benar bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah kamu menyembah patung yang kubuat ini. Tetapi jika kamu tidak menyembah, seketika itu juga kamu akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Sadrah, Mesakh, dan Abednego menjawab, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrah, Mesakh, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat di antara tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrah, Mesakh, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Tetapi terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Kata Raja, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Maka berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrah, Mesakh, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya, tetapi melanggar titah raja yang menyerahkan tubuh mereka
karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mazmur tanggapan. Kepadamulah pujian selama segala abad. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau, Tuhan Allah leluhur kami. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah namamu yang mulia dan kudus. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau dalam bait-Mu yang mulia dan kudus. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau di atas tahta kerajaan-Mu. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau yang mendugai samudra raya. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau di bentangan langit. Kepadamulah pujian selama segala abad. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan Injil Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah. Yang tetap tinggal dalam rumah adalah anak. Tetapi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, seperti halnya kamu melakukan apa yang kamu dengar dari bapamu." Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami ialah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentu kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar
dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini mari kita masuk permenungan kita di sesi yang pertama. Romo John, kita begitu terkagum-kagum dengan kisah tiga pemuda ini ya. Betul. Sadrah, Mesak, dan Abednego, akan keteguhan hati mereka, ketaatan mereka kepada Allah. Dan kemudian di bacaan Injil, kita juga mendengarkan bagaimana Yesus meminta kita untuk tetap tinggal dalam firman-Nya. Ya. Bagaimana sebenarnya kita harus memahami atau merenungi bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini, Romo? Silakan. Ya, kita pas berada di hari Rabu Pekan Prapaskah yang kelima. Jadi ini sudah semakin terbuka untuk kita masuk pada Pekan Suci, ya. Dan ini membuat kita menyadari bahwa sabda Tuhan yang kita dengar pada hari Rabu ini mengajak kita untuk melihat sosok Yesus sebagai kebenaran yang memerdekakan kita dari belenggu dosa, katakan seperti itu. Nah, kita bisa lihat pengalaman iman yang sungguh luar biasa dalam bacaan pertama ya. Ya. Di dalam bacaan pertama dari kitab Daniel, kita berjumpa dengan sosok 3 orang pemuda, yaitu yang tadi kita dengar nama mereka sangat unik, ya. Ada Sadrah, Mesak, dan Abednego. Ini nama-nama di Babilonia. Kalau nama Ibrani mereka, kiranya yang selalu didengar adalah Hanania, Asaria, dan Misael. Oh, ya, okay. Ketiga-tiganya itu ya. Dan ketiga pemuda ini memang menunjukkan keteladanan yang luar biasa kepada kita, yaitu keteladanan iman. Kita dengar dalam bacaan pertama tadi, bagaimana Raja Nebukadnezar itu menggunakan kuasanya dengan menciptakan patung, kemudian dia minta kepada ketiga pemuda ini untuk menyembah patung buatan tangannya itu. Tetapi ketiga pemuda ini mengatakan, kami tidak akan menyembah patung buatan tanganmu itu. Karena kami sudah punya Allah yang kami sembah, yaitu Yahweh. Karena itu dia mengatakan, oke, kalau kamu bisa menyembah patung ini, kamu pasti akan mendengar bunyi-bunyian seruling, ya, dan kecapi, gambus. Ternyata mereka mengatakan, kami tidak membutuhkan itu. Dan apa yang mereka rasakan? Justru ketika mereka melawan raja, mereka lalu dibuang ke tanur api. Dan di tanur api itulah mereka, boleh dikatakan mereka dibakar hidup-hidup. Tetapi sangat mengherankan, raja terheran-heran ketika melihat, loh, kan yang saya masukkan kan ketiga pemuda ini. Tapi kenapa di sana kok ada 4? Malah ada satu yang terakhir itu seperti anak dewa. Dan ketiga pemuda yang dalam tanur api ini malah bersukacita dalam penderitaan mereka di tanur api. Dan suasana inilah yang membuat raja lalu berubah pikiran. Dia lalu memuji Allah Israel dengan mengatakan, tidak ada Allah lain yang lebih hebat selain Allahnya ketiga pemuda yang dimasukkan dalam tanur api itu. Nah, bacaan pertama ini memberi kepada kita sebuah gambaran bagaimana orang itu harus berjuang untuk bertahan dalam iman. Iman itu Tuhan kasih secara gratis, secara cuma-cuma kepada kita semua. Tidak hanya kepada ketiga pemuda dalam tanur api, yaitu Sadrah, Mesak, dan Abednego ini. Tapi kepada kita semua yang percaya pada Yahweh, kepada Allah yang benar. Dia kasih iman kepada kita. Karena itu, tugas kita adalah menumbuh kembangkan iman itu. Dan ketiga pemuda ini sudah sedang menumbuh kembangkan iman ketika mereka dicobai. Dan mereka berhasil.
mereka tetap percaya dengan teguh pada Allah, dan mereka juga tidak menyesal kalau digoda. Mereka tidak pernah mengatakan, oke deh ikut raja saja. Dia punya kekuasaan, tapi kekuasaan raja tidak sebanding dengan kuasa dari Allah. Inilah yang bagi saya patut untuk kita belajar dari ketiga pemuda ini. Dalam situasi apa saja, hampir menyerahkan nyawa pun, mereka tetap teguh pada Allah. Itu, Mbak Pinky. Wow. Berarti tadi yang harus kita ingat adalah bahwa iman yang kita miliki sekarang ini adalah sebuah rahmat, anugerah, dan hadiah ya. Hadiah cuma-cuma dari Tuhan. Hadiah cuma-cuma, luar biasa. Kalau dikasih cuma-cuma, ya kita terima. Dan apakah kita berhenti dengan menerima saja? Enggak. Kita terima, dan kita berusaha untuk mempertahankannya, mengembangkannya, bersaksi sebagai orang beriman. Itu yang penting. Seperti ketiga pemuda dalam tanur api ini. Iya, tadi menarik Romo John juga sebutkan bahwa ada cobaan, ada godaan, justru itu kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sebenarnya iman kita ya. Betul. Kalau dalam sejarah gereja, orang seperti Tertullianus, dia mengatakan bahwa darah para martir itu adalah benih yang subur bagi iman Kristiani. Dan memang kita tidak bisa pungkiri bahwa para martir itu ketika mereka menumpahkan darah dalam situasi yang sulit seperti yang dialami oleh Syadrak, Mesak, dan Abednego, mereka rela menumpahkan darah karena mereka mencintai Kristus, mencintai gereja. Dan justru darah mereka itulah yang menjadi benih yang subur untuk iman Kristiani. Oke, baik Romo. Kita jadi punya cara pandang yang berbeda sekarang terhadap cobaan dan godaan ya. Berarti ini kesempatannya untuk kita memperluas dan menumbuhkan, memperkuat iman kita. Betul. Jadi, kalau kita coba ingat di dalam masa Prapaskah ini, di pekan pertama ya, Tuhan Yesus sendiri mengalami 3 godaan, 3 cobaan. Ya. Dan bagaimana Tuhan Yesus juga akhirnya memenangkan godaan-godaan itu. Kita juga dalam kehidupan setiap hari juga mengalami godaan. Iya ya. Tetapi sadar tidak sadar ya. Betul. Tetapi nanti di malam Paskah beberapa hari mendatang ya, itu kita akan membaharui janji baptis kita. Dan itu momen untuk kita renew again, refresh again, supaya kita iman kita harus semakin kuat. Jadi betapa indahnya keteladanan yang diberikan oleh Syadrak, Mesak, dan Abednego. 3 orang yang hebat. Iya. Nah, berkaca dari pengalaman iman dari 3 pemuda ini, Syadrak, Mesak, dan Abednego, Romo, mungkin kalau kita berkaca juga kembali merefleksikan diri kita, kalau kita digoda untuk antara menyembah Tuhan atau menyembah berhala, dalam kata berhala mungkin patung atau benda apapun itu yang kita diminta dalam kehidupan kita sekarang ini, mungkin kita sanggup katakan tidak. Tapi apakah Romo yang dimaksud dengan berhala di sini tidak hanya sekedar berhala berupa benda tertentu yang diminta menyembah gitu ya? Apakah ada berhala-berhala lain yang kita justru harus hati-hati dan waspada, Romo? Oh, banyak sekali, Mbak Pinky. Saya yakin para pemirsa Oase Rohani Katolik juga pasti sadar itu. Betapa banyak berhala-berhala di dalam kehidupan kita. Yang namanya power, kekuasaan. Waduh, kita tidak bisa menutup mata sampai ada hashtag Indonesia gelap. Atau habislah gelap, terbitlah gelap. Itu suara-suara sumbang untuk membuat kita berpikir bahwa, waduh, ternyata kekuasaan itu memang kalau dia mengabdi kepada kemanusiaan, it's okay. Tapi kalau kekuasaan itu mematikan kemanusiaan, wah, itulah yang harus kita lawan tentu saja. Ya. Dan itu adalah sebuah godaan. Orang ingin berkuasa. Atau harta. Kalau kita boleh jujur, korupsi di mana-mana. Kenapa? Karena orang gila harta. Itu adalah berhala. Orang bisa menjadi avaris ketika mereka itu sudah ada harta, mereka nambah terus, enggak pernah puas. Itu adalah berhala yang baru. Atau misalnya di masa modern ini, ada satu fenomena yang orang sebut fabbing. Fabbing itu adalah fonsnabbing. Fonsnabbing itu suatu fenomena ketika seorang itu wajahnya hanya terpaku pada handphone. Dan
hidup sosialnya menjadi semakin sempit. Kalau kita berbicara dengan anak di rumah, dia tidak akan menjawab dengan melihat wajah kita, tapi dia akan melihat pada layar kaca yang ada di tangan. Bisa menjadi phone snubbing, dan itu suatu berhala yang baru. Ya, maka di dalam kehidupan kita selalu saja ada berhala-berhala tertentu. Ada juga yang akhirnya punya berhala yang lain, menggadaikan imannya untuk popularitas tertentu. Kalau you mau menjadi populer, jangan jadi orang Katolik dong. Jadi orang yang ini, jadi orang yang itu, baru Anda hebat. Kalau Anda begini, mana karirmu bisa naik? Dan banyak orang yang menggadaikan iman mereka untuk itu. Kalau saja ada Sadrak, Mesak, dan Abednego ada di tengah-tengah kita, mungkin mereka-mereka itu pasti disadarkan oleh ketiga pemuda ini. Disuruh, ayo menyembah berhala. Mereka bilang, sorry ya, kami sudah punya Yahweh. Kami hanya menyembah Allah yang benar. Dan mereka bertahan. Dimasukkan dalam tanur api yang panas, suhunya dikasih naik. Mereka tetap bersuka cita di dalam penderitaan itu. Dan inilah yang harus kita belajar. Apakah kita begitu mudah menggadaikan iman kita demi sesuatu? Ya, saya yakin bahwa ini juga yang harus kita sampaikan pada para orang tua. Sadarkanlah orang tua untuk bisa menyadarkan anak-anak bahwa, kalau you cari pasangan, paling kurang carilah yang seiman. Itu number one. Kalau memang nggak bisa, oke lah. Tetapi jangan pernah menggadaikan imanmu untuk hal-hal yang seperti ini. Hidup kita hanya sementara. Kalau kita tidak mengisinya dengan hal-hal yang terbaik, kapan lagi? Maka kembali lagi, ternyata Sadrak, Mesak, dan Abednego, 3 sosok yang sungguh luar biasa untuk kita. Yes, dan tentu saja selanjutnya kita kepingin tahu gitu ya, bagaimana caranya kita tetap teguh seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi waktu kita di sesi yang pertama ini begitu sempit, Romo. Nanti kita akan lanjutkan di sesi yang kedua tentu saja ya. Nah, sahabat Oase Rohani Katolik, demikianlah sesi kita yang pertama. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama kami, Magdalena Pinky Beran dan Romo John Laba SDB. Kali ini di sesi yang kedua kita akan melanjutkan permenungan kita dari bacaan yang sudah kita dengarkan bersama pada hari ini. Tapi sebelumnya saya mau mengingatkan agar masukan yang bisa Anda berikan kepada kami agar semakin memberkati lebih banyak lagi sahabat Oase Rohani Katolik, bisa Anda sampaikan lewat orkkaj2021@gmail.com atau dengan menghubungi nomor telepon di 0881 0251 33438. Kami tunggu. Nah, tadi Romo di sesi yang pertama ya, kita sudah mendengarkan pengalaman iman luar biasa dari 3 pemuda Sadrak, Mesak, dan Abednego. Betul. Bagaimana Romo, apakah ada tambahan lagi dari permenungan yang sudah tadi kita bicarakan di sesi yang pertama? Ya, ketiga pemuda yang kadang-kadang orang mengatakan ketiga pemuda dalam tanur api, ya, itu menunjukkan kepada kita pelajaran hidup bagaimana memiliki iman yang tidak tergoncangkan di hadirat Tuhan. Dan tentu saja setiap orang pasti mengalami apa yang tadi juga kita katakan, godaan-godaan untuk jatuh ke dalam dosa. Tetapi ketika menyikapi godaan-godaan itu, dan orang berpegang teguh pada Tuhan, betapa mereka akan memenangkan godaan atau pencobaan itu. Dan ketiga pemuda itu berhasil membuktikannya. Bahkan Nebukadnezar sendiri akhirnya mengakui kebenaran iman dari ketiga pemuda itu, yaitu tentang Yahweh. Nah, apa yang kita dengar dalam bacaan pertama, itu seperti memberikan dasar yang kuat untuk kita masuk lebih dalam lagi memahami bacaan Injil. Karena kedua-duanya memiliki hubungan yang sangat dekat. Dalam bacaan Injil,
kita mendengar hal yang paling pertama adalah Tuhan Yesus sedang berbicara kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, yang mengimani Yesus ya. Jadi mungkin selama ini kita selalu berpikir, ya orang-orang Yahudi itu kan mungkin mereka tidak banyak yang tidak suka dengan Yesus. Ya, orang-orang Farisi, ya. Tapi ada di antara mereka juga yang percaya pada Yesus. Karena itu Yesus menggunakan kesempatan itu untuk berbicara dengan mereka. Dan apa yang dibicarakan oleh Yesus? Yang dia bicarakan adalah tentang kehadirannya di tengah-tengah mereka dan bagaimana mereka bisa menerima kehadirannya di tengah-tengah mereka. Yesus sebagai anak Allah itu hadir di tengah-tengah mereka sebagai firman hidup, dan bagaimana mereka yang percaya kepadanya menerima dia sebagai firman yang hidup. Nah, lalu ketika mereka juga mengalami goncangan dalam iman, lalu Yesus mengatakan bahwa orang kalau mengimaninya, mereka tentu akan menerima kebenaran. Dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan mereka. Merdeka di sini bukan dalam arti bebas dari para penjajah. Pada saat itu Yesus bicara tentang merdeka bukan dalam hal yang bersifat politis, dalam arti mereka karena Palestina itu dikuasai oleh kerajaan Romawi, dan itu berarti orang-orang Romawi harus meninggalkan Palestina, bukan itu. Tapi bahwa Yesus sedang berbicara, ini loh, yang menguasai manusia adalah dosa. Karena itu kalau mereka sungguh percaya pada Yesus, maka Yesuslah yang akan memerdekakan mereka, atau boleh katakan Yesus adalah kebenaran dan hidup yang akan membebaskan mereka dari kuasa dosa. Apakah ketika Yesus mengatakan itu semuanya yes? Ternyata tidak. Ada yang ketika Yesus mengatakan kamu akan menjadi pribadi yang merdeka, kebenaran akan memerdekakan kamu, mereka bilang enak aja loh. Ya, kami bukan keturunan hamba. Kami keturunan orang merdeka. Ayah kami Abraham. Abraham adalah bapa orang beriman. Semua mengakui itu. Lalu Yesus mulai berdialog dengan mereka. Kalau kamu mengatakan Abraham adalah bapamu, maka kamu pasti percaya pada saya dong. Tapi kok kalian mau membunuh saya? Nah, jadi perlahan-lahan Yesus mengantar mereka untuk bisa mengenal dia lebih dalam. Dan pada intinya, Yesus menghendaki supaya orang-orang ini, kalau mereka betul-betul punya iman kepadanya, maka mereka akan menerima Yesus sebagai satu-satunya kebenaran yang memerdekakan mereka. Nah, kita melihat bahwa orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya adalah gambaran kehidupan kita masa kini. Kalau kita boleh ingat tadi dalam bacaan pertama kisah tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego, ketiga pemuda ini adalah orang-orang Yahudi yang ada di Babilonia yang coba untuk mempertahankan iman dan melihat Yahweh sebagai satu-satunya kebenaran yang mereka imani. Maka kita pada masa kini juga penuh dengan pergumulan-pergumulan kehidupan kita. Penuh dengan tantangan-tantangan yang tadi juga dikasih contoh sebagai ketika kita berhadapan dengan kekuasaan, dengan harta, dengan segala sesuatu yang akhirnya memenjarakan kita pada diri kita sendiri. Waduh, itu betul-betul menantang pertumbuhan iman kita. Tetapi kalau saja kita menjadikan Kristus sebagai kebenaran yang melepaskan kita dari hal-hal yang menguasai kita, membuat kita tidak bebas, maka betapa indahnya kalau kita menerima Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Gitu. Romo, memang ini rasanya kontradiktif sekali ya, pada saat kita diminta untuk taat kepada Yesus itu akan memerdekakan kita, ya. Tapi pada kenyataannya dalam bayangan pikiran kita, kok justru ini kita bakal terkungkung loh, kita bakal tidak bebas gitu ya. Jadi
cukup kontradiktif. Tapi yang dibutuhkan adalah percaya sebenarnya ya, seperti tiga pemuda ini, percaya saja dan imani saja. Nah, Betul. mungkin itu ketakutan kita ya Romo, kalau kita jalankan apa yang Yesus minta, kita akan celaka gitu mungkin pikir kita. Padahal kalau kita jalankan justru sebenarnya membawa pada kemerdekaan gitu ya. Tapi di situ godaannya ya. Iya. Romo. Mbak Pinky, kalau kita melihat salib ya, salib. Saya pernah melihat sebuah salib dan ada tulisan yang sangat bagus. In cruce salus. In cruce salus itu artinya pada salib itu ada keselamatan. Kalau kita melihat salib dan dia yang tergantung di salib, yaitu Yesus yang kita imani, dia yang adalah kebenaran, dia melakukan itu karena dia adalah pribadi yang bebas. Dia adalah pribadi yang merdeka. Maka dia menerima kehendak dari Bapa untuk menyelamatkan kita semua. Dan itu adalah sebuah kebenaran. Maka kalau kita betul-betul mengimani Kristus, atau kita boleh meminjam pengalaman ketiga pemuda dalam tanur api, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu, maka kita melihat bahwa Yesus rela wafat di kayu salib sebagai pribadi yang bebas. Saya juga ketika hidup sebagai orang yang bebas, orang yang merdeka, berarti saya betul-betul menerima Yesus sebagai satu-satunya kebenaran di dalam kehidupan saya. Jadi meskipun kita punya tantangan, bermacam-macam godaan, bermacam-macam kesulitan dalam hidup, atau yang saya katakan tadi, bermacam-macam pergumulan dalam kehidupan kita, iya. Tetapi kalau kita coba membuka diri pada Yesus sebagai satu-satunya kebenaran itu, maka justru dia yang akan memerdekakan kita. Tapi kalau kita seperti orang-orang kebanyakan yang tadi dalam Injil, mereka melihat Yesus, tapi tidak menerima dia sebagai kebenaran. Malah mereka lupa dengan membandingkan dengan Abraham. Padahal Yesus mengatakan, kalau you percaya pada Abraham sebagai bapa, why? Kenapa Anda tidak percaya pada Yesus, tidak menerima dia? Itu. Baik Romo. Jadi sekarang untuk semakin meneguhkan kita Romo agar menjadikan Yesus satu-satunya sebagai sumber kebenaran dalam kehidupan kita, bagaimana kita melihat kaitan dari bacaan pertama dan Injil Romo? Ya, sebetulnya di sini ada beberapa sekurang-kurangnya 3 yang saya pikirkan bagus untuk kita renungkan antara bacaan pertama dan bacaan Injil. Yang pertama adalah soal iman. Iman kepada Tuhan itu memerdekakan dan juga menyelamatkan kita. Maka pengalaman ketiga pemuda, yaitu Abednego dan kedua teman yang lain, itu menunjukkan kepada kita betapa iman itu penting, sangat berharga, dan kita harus tetap memilikinya. Maka pesan yang pertama yang saya tekankan di sini adalah iman kepada Tuhan itu benar-benar memerdekakan kita. Tuhan kasih cuma-cuma. Mari kita terima, kita kembangkan, dan saya yakin bahwa itulah satu program yang indah di dalam masa Prapaskah ini. Yaitu supaya kita semakin bertumbuh dalam iman kita ketika kita beramal, ketika kita berdoa lebih baik lagi, ketika kita bisa berpuasa. Nah, 3 hal ini adalah penguat untuk pertumbuhan iman kita. Jadi baik bacaan pertama dan bacaan Injil sama-sama mengatakan kepada kita, semoga kita bisa bertumbuh, semakin bertumbuh dalam iman. Yang kedua adalah kita butuh pertobatan yang radikal. Ketiga pemuda itu memberikan kepada kita satu model yang sangat bagus, yaitu membangun pertobatan yang radikal, radiks, berakar, itu pada Tuhan. Mereka bertiga bisa bersukacita dalam tanur api karena iman mereka berakar pada Tuhan. Tuhan Yesus juga mengharapkan dalam bacaan Injil supaya kita bisa percaya kepada Dia sebagai satu-satunya kebenaran yang memerdekakan kita. Karena itu, maka hal yang penting bagi kita adalah bagaimana kita bisa
membangun pertobatan kita. Pertobatan itu sebetulnya sangat indah kalau kita betul-betul melakukannya di dalam kehidupan kita. Kalau kita sungguh bertobat, kita akan hidup di dalam firman. Dan kalau kita sungguh bertobat, kita akan menerima Yesus sebagai kebenaran yang memerdekakan. Jadi kembali lagi ke hal yang sama. Dan yang ketiga adalah bahwa Tuhan Yesus adalah kebenaran yang boleh dikatakan satu-satunya kebenaran bagi kita. Dia sendiri mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya. Dan kalau kita mau bersatu dengan Bapa, Yesus adalah jalannya. Yesus adalah kebenaran, dan Yesus adalah hidup kita. Ini kiranya ketiga hal yang bagi saya menjadi pengikat antara bacaan pertama dan bacaan Injil pada hari ini. Wah, luar biasa sekali Romo. Dan sungguh sebuah momen yang indah juga ya di masa Prapaskah ini kita diberi program tadi dalam tanda kutip ya seperti yang Romo katakan. Untuk itu tadi momen untuk menumbuhkan iman kita lewat pertobatan kita di masa ini. Dan dengan bertobat kita akan semakin mencari kebenaran Tuhan dalam firman-Nya. Dan dengan semakin mencari kita juga semakin diteguhkan dan menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebenaran. Dan ya mari kita bersama saling meneguhkan gitu ya. Dan memang pas kita di pekan kelima kelima ya, pekan kelima sekarang ya. Ini membuat kita semakin terbuka pada Hari Raya Paskah. Kami para Romo itu sudah mulai aktif sekali, bukan di dunia maya, tapi kami makin aktif dalam pelayanan-pelayanan sakramen seperti sakramen tobat di paroki-paroki. Pada hari-hari ini benar-benar melelahkan untuk para Romo. Tapi itu hal yang bagus. Saya sendiri menikmatinya karena apa? Ternyata ketika merenung tentang Yesus sebagai kebenaran dan hidup kita, sakramen tobat adalah salah satu pilihan bagi kita untuk mengimani Yesus sebagai kebenaran yang memerdekakan kita. Terima kasih Romo sudah terus tanpa lelah membimbing kami untuk masa-masa pertobatan ini. Dan mari sahabat Oase Rohani Katolik, inilah waktunya kita untuk semakin mencari kebenaran yang sejati lewat pertobatan kita. Dan pertobatan ini bisa kita sama-sama saling ingatkan untuk kita mulai dalam masa Prapaskah ini ya Romo. Nah, agar kita juga semakin dikuatkan nih Romo, tentu saja kita akan membutuhkan doa dari Romo. Nah, sebagai akhir dari seluruh perjumpaan kita, sayang sekali ya Romo, waktunya cepat sekali. Tentu saja kami mohon doa dari Romo untuk juga sekaligus menutup seluruh rangkaian acara kita dalam kesempatan kali ini. Silakan Romo. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, Engkau sungguh luar biasa. Hari ini Engkau memberikan pada kami ketiga pemuda yang memberi teladan iman yang luar biasa kepada kami. Bertumbuh dalam iman membuat kami juga bisa semakin menerima Yesus sebagai satu-satunya kebenaran yang memerdekakan kami dari kuasa dosa dan maut. Kami sungguh bersyukur padamu ya Tuhan, karena Engkau memberikan kepada kami Yesus Kristus Putramu sebagai satu-satunya penyelamat kami. Dia adalah kebenaran dan hidup kami. Kami juga bersyukur padamu karena Engkau senantiasa mau membaharui kami untuk semakin layak di hadirat-Mu. Semoga kami semakin siap juga untuk merayakan Hari Raya Paskah nanti dengan hidup baru yang Engkau anugerahkan pada kami melalui Yesus Kristus Putramu. Terima kasih Tuhan, namamu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi Romo untuk permenungan yang sangat memberkati hari ini. Sehat selalu dan selamat beraktivitas kembali ya. Juga sama dengan Mbak Pinky. Iya, terima kasih Romo. Baik sahabat Oase Rohani Katolik, demikianlah Oase Rohani kita pada kesempatan kali ini, dan mari kita menjadikan Tuhan Yesus satu-satunya kebenaran yang memerdekakan kita. Sampai bertemu lagi dalam kesempatan berikutnya. Salam damai. Tuhan Yesus memberkati. Amin.